bukan ajaran salaf sebenarnya. Hanya mereka suka mengaku-ngaku salaf. Oke, Kalau salaf yang asli ya mazhab 4 itu. Sahabat cerita kita reaksi lagi ya sebuah video dari kontroversi ya dari pencari ilmu, dari YouTube-nya pencari ilmu ya guys ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, dan juga channel saya jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke sahabat, kita lihat bagaimana sih kok bisa jadi kontroversi ya mas, ucapan atau tuduhan yang dibantah gitu ya guys. Oke sahabat, kita langsung ikuti videonya, ini dia. Wahabi sudah tidak asing lagi dan sudah menjadi rahasia umum bahwa kelompok Wahabi ini nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Jadi diambil dari nama ayah pendirinya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Dan ini bukan aliran salaf. Siapa? Karena Wahabi ini baru muncul ke sekarang, kira-kira berusia 200 tahun. Versi Idrus Ramli. Hanya mereka ini memang senang ngaku-ngaku salaf. Ya ngaku aja mereka ini salaf. Tapi ya ajaran-ajarannya bukan dari salaf. Pandangan-pandangan Wahabi yang berbeda dengan mayoritas umat Islam itu sebagian besar itu dari abad ke-8 Hijriah. Yaitu Syekh Ahmad Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah yang hidup akhir abad ke-7 awal abad ke-8 Hijriah. Setelah Syekh Ibnu Taimiyah ini meninggal, kemudian ajarannya juga habis. Kecuali hanya beberapa muridnya yang mengikuti. Setelah itu punah. Lalu kemudian diangkat kembali pada abad ke-12 oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Walhasil Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dalam ajaran-ajaran Wahabi ini sanadnya terputus kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Terputus. Karena terputus selama 600 tahun. Dan ini hanya mentok dari Syekh Ibnu Taimiyah. Sebelum Ibnu Taimiyah ajaran itu tidak ada. Karenanya ya bukan ajaran salaf sebenarnya. Hanya mereka suka mengaku-ngaku salaf. Kalau salaf yang asli ya mazhab 4 itu. Yang ada sekarang Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu yang benar-benar salaf. Kalau yang kita ikuti ini memang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang selalu istiqomah konsisten dengan ajaran salaf. Bentar guys ya. Oke, jadi orang-orang Wahabi itu menurut Idrus Ramli hanya mengaku-ngaku sebagai salafiyah. Coba kita dengarkan dari sang ustadz orang-orang yang dituduh Wahabi oleh mereka ya. Kita dengarkan. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Siapa sebetulnya pengikut salaf? Siapa sebenarnya pengikut imamnya salaf? Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sedangkan Wahabi itu imamnya Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Abdullah bin Baz, Syekh Albani. Sedangkan Imam Hanafi 80 tahun Hijriah, 90, Imam Malik 93 Hijriah, Imam Syafi'i 150. Jadi sebetulnya yang lebih dekat kepada Rasulullah siapa? Wahabi apa Aswaja? Kita katakan Imam Malik, Imam Syafi'i, imam kita semua. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW pasti akan mengakui bahwa mereka sebagai para ulama. Dan aneh kan kalau misalnya, oh enggak nih ulama milik kami aja, enak aja milik kalian. Ajib. Para ulama itu tidak pernah mengklaim saya milik kalian, saya enggak, ilmu saya untuk setiap orang. Makanya aneh kalau ada orang mengatakan ulama kami ya ini, ulama kalian ya itu. Enggak, ulamamu ulama kami. Imam Abu Hanifah ulama kami, Imam Syafi'i ulama kami, Imam Ahmad ulama kami. Para sahabat ulama semuanya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang lainnya, mereka ulama. Tapi perbedaan kita dan kalian adalah kalian mensucikan para ulama. Oke guys,
kalian Sedangkan kami mengatakan ulama mensucikan manusia ulama. yang bisa jadi diambil Itu ya, dan kita bisa lihat ditolak. lagi yuk. Kita Semuanya dengarkan. dilihat, kalau Al-Quran dan hadis sesuai kita ambil. Sementara kalian seakan-akan yang diucapkan ulama pasti benar. Kalian menganggap ulama seakan-akan tidak mungkin salah. Ini perbedaan antara kami dengan kalian. Kami tetap menghormati Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan kami ambil ilmu mereka. Tapi kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kami ambil. Siapa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu yang kami tidak ambil. Karena kami menganggap bahwa yang maksum hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami meyakini betul menghormati para ulama itu wajib. Tapi tata cara menghormati bukan dengan cara takdis, pensucian melampaui batas, gulu berlebih-lebihan. Seakan-akan ulama bagaikan nabi yang tak pernah salah. Bukan begitu caranya ya akhwat Islam. Azakumullah wa iyyakum. Ya, bukan begitu caranya ya guys ya. Bukan begitu. Mereka juga kita mensucikan para ulama. Julukan Wahabi itu sebetulnya siapa sih? Antum perlu ketahui, kata-kata Wahabi itu sudah muncul sebelum firqah Wahabiyah itu. Sudah muncul sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada 1115 Hijriah. Sementara fatwa tentang firqah Wahabiyah itu sudah ada di abad ke-5 Hijriah, yaitu Ibnul Lakhami, di mana beliau ditanya tentang masjid yang dibangun oleh firqah Wahabiyah. Lalu Imam Ibnul Lakhami mengatakan itu masjid yang harus dihancurkan karena itu masjid dirar. Lalu Wahabiyah yang dimaksud oleh Ibnul Lakhami siapa? Pengikut Abdul Wahab bin Rustum. Itu tujuan mereka. Dia yang mendirikan firqah Wahabiyah itu di awal-awal abad ke-2 Hijriah atau ke-3 Hijriah. Itu yang pendirinya ya, bukan. Dan memang pemikirannya hancur. Dia mengkafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin. Dia mengatakan sholat Jumat tidak wajib, mengatakan jilbab tidak wajib, dan membatalkan banyak syariat Islam. Makanya para ulama mengkafirkan dia. Astagfirullah. Iya. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1115 Hijriah. Madhab beliau apa? Hambali. Mengikuti fikihnya dalam fikih Ahmad bin Hambal. Jadi beliau tidak mengatakan saya tidak ikut Imam Ahmad, tidak ikut. Justru imam yang 4 itu diikuti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan beliau menisbatkan diri kepada madhab Imam Ahmad bin Hambal. Madhab Imam Ahmad bin Hambal. Ikhwatul Islam azakumullah. Nah inilah Pak, di zaman sekarang ini serampangan orang menuduh Wahabi, awas Wahabi, awas Wahabi, awas Wahabi. Doktrin dari para, kemudian dibikin sebuah buku yang isinya yang 100% dusta semuanya. Salaf ya. Apa itu sejarah berdarah Salafi Wahabi yang ditulis oleh Idahram. Idahram itu kebalikan namanya Marhadi. Idahram itu dibalik. Dibalik jadi Idahram. Itu orang Tanjung Priuk Pak bisa. Ya Allah. Iya. Itu buku isinya kedustaan semuanya isinya. Dusta 100%. Dan alhamdulillah sudah dibantah oleh banyak ustadz, yang Ustadz Firanda, Ustadz Sufyan bin Khalid Rurai. Jadi kebenaran itu tidak akan hilang di muka bumi ya. Walaupun mereka dibantah buku tersebut. Mencaci maki, kemudian buku ini yang kemudian dijadikan patokan oleh mereka. Ini Salafi Wahabi bahaya. Pasti yang padahal benar isinya akan memprovokasi Pak. Terus berjaya. Memprovokasi isinya kedustaan semuanya. Sayang yang menjadi apa? Mangsa-mangsa empuknya adalah orang-orang awam ya, yang tidak paham sama sekali. Yang jadi sasaran empuknya. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Baiklah Bapak sekalian, karena jadwal kereta api saya jam 11. Mau pulang lagi ke Jakarta. Sampai jumpa lagi ya guys. Selesai. Kita reaksi lagi nanti. Kajian-kajian yang bila selama kontroversi ini ya guys. Ada sikap-sikap kami yang tak berkenan. Oke sahabat, demikianlah cerita sekitar mereaksi sebuah video, dan semoga apa yang disampaikan oleh para ustadz kita ambil baiknya dan kita buang buruknya ya. Kalaupun
sahabat-sahabat ada yang setuju dengan Idrus Ramli, boleh komentar di bawah. Dan juga kalau sahabat juga ada yang setuju dengan pendapat sang Ustadz Salafi ini, juga silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya untuk membangun channel ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.